Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita kedatangan tamu ya. Ini temennya Tito namanya Ignas. Jadi aku baru pertama kali main sama Ignas. Ya baru pertama kali udah musuhan. Itu karena tadi home pimpa ya. Jadi kita fair nggak ada siapa lawan siapa, siapa punya siapa. Jadi murni karena undian. Aku mainnya atau home pimpanya random kok. Tapi anak-anak ini tangannya nggak ganti-ganti. Kalau hitam hitam terus putih putih terus. Jadinya lama kita ada di home pimpanya. Kalau aku lihat-lihat sih permainannya Ignas lumayan bagus ya. Jadi kita cukup imbang sih ini mainnya. Dan kalau aku mau lebih serius dan Joshua mau lebih serius sih sebenarnya kita bisa menang dengan lebih cepat sih. Cuman Joshua lebih banyak kayak mainin bola, terus aku juga udah capek ya. Jadi nggak terlalu banyak niat untuk nyerang gitu. Aku suka kalau settingan tuh kayak gini ya. Jadi kadang-kadang kita itu perlu nggak harus imbang gitu mainnya, siapa lawan siapa itu nggak harus imbang, tapi bisa satu tim bisa lebih kuat yang satunya atau nggak ini ya, maksudnya levelnya itu di bawah kita gitu. Jadi yang levelnya lebih baik itu bisa latihan untuk kayak trick shot atau latihan nggak in the game nggak langsung kayak nyerang-nyerang gitu, tapi lebih ke fun rally lah. Jadi dibuat bolanya itu biar lebih banyak pukulannya, berapa banyak pukulannya daripada cuma 3-4 kali langsung mati. Itu kan biasanya kita mainnya kan kayak gitu, jadi cepet-cepetan mati nih lawan. Tapi kalau fun rally gini aku senang karena kita jadi kayak latihan endurance. Siapa yang lebih nggak matian dia itu yang menang. Dan secara umum kalau kamu main badminton, yang udah main lama pasti ngerti lah kalau kita itu main keras terus, main smash-smash, main serang gitu, itu belum tentu kita bisa menang loh. Eh, Kasarannya gini ya, kalau kamu itu mainnya nyemes-nyemes terus, ternyata lawannya bisa mengembalikan dengan enak, terus nggak cuman lurus mengembalikannya tapi bisa ditaruh di depanmu atau di silang dan sebagainya, diarah-arahin, kamu nanti capek sendiri, percaya sama aku deh. Jadi nggak selalu main keras itu bagus, apalagi kalau defense-nya lawan tuh juga bagus, kamu malah mati-mati sendiri nanti. Udah nyemes keras ternyata lawan bisa mengembalikan di depanmu lagi, jadi kamu nggak sempet untuk ngambil di depannya karena ya kaget kan, nggak nyangka gitu. Terus nggak cuman gitu ya, kalau kita main keras itu biasanya kan posisi kita formasinya depan sama belakang. Kalau double kan gitu, kecuali kalau yang Korean style itu kiri kanan sama-sama nyerang itu beda lagi. Tapi umumnya kan depan belakang. Terus selain defense-nya bagus, lawan tuh bisa menang kalau formasinya itu bagus juga. Jadi nggak rebutan bola, kalau ditaruh di tengah-tengah tahu siapa yang ngambil. Nah itu bikin kita jadi lebih kelabaan kalau nyerang mereka terus. Nggak cuman waktu defense ya, ketika masa transisi siapa yang harus ambil di depan, siapa yang harus jaga belakang. Terus kalau ada bola di belakang kita, siapa yang ambil, kita sendiri atau partner kita yang ambil. Nah itu kalau kita sinkron, kalau biasanya sih aku main sama Tito nih kebanyakan nggak sinkron gitu. Tapi aku sama Yosua itu udah lebih banyak ininya ya, lebih banyak taunya kalau gilirannya siapa-siapa itu ngambil.
Kalau Tito biasanya nggak tahu, kadang-kadang direbut, kadang-kadang ngambil, atau kadang-kadang dilepas. Nah itu bikin partnernya jadi bingung. Tapi aku nggak ngerti ya, Ignas ini udah sering main sama Tito apa belum? Karena Ignas kan temennya Tito, jadi mereka dari grup grup yang lain gitu. Harusnya sih mereka sama-sama ngerti. Kalau aku sama Yosua kan memang udah dari grup ini ya, jadi udah ngerti lah partneran. Dan biasanya sih aku sama Yosua kan musuhan atau jadi lawan tanding. Tapi akhir-akhir ini aku sama Yosua jadi lebih sering uh, untuk partneran atau bolongan. Soalnya di grupku lagi sepi orang, makanya kita juga bosen juga setiap minggu kok lawannya sama. Jadi kita partneran terus ya bukan bukan mempermainkan lawan yang lebih lemah ya, tapi kalau aku sama Yosua partneran tuh bisa kayak melatih banyak-banyak trick shot atau melatih lawan kita juga. Jadi misalkan kita tahu kalau mereka itu di smash mati karena defense-nya jelek, tapi kita nggak sengaja nggak nyemes gitu, tapi ngasih bola-bola placing atau penempatan aja, banyak lob, terus nggak cuman di lob satu titik tapi lob kiri, lob kanan, terus drop shot kiri, drop shot tengah kayak gitu. Jadi mereka itu supaya belajar gitu. Jadi pemain di grup ini yang levelnya masih di bawah kita itu juga ikutan belajar bagaimana mereka harus mengatur formasi atau uh, giliran-giliran siapa yang ngambil, juga harus ngatur tempat jaganya itu harus diatur yang bagus gitu. Walaupun kamu tahu harus kiri kanan kalau bola diangkat atau harus depan belakang kalau bola diturunin, tapi posisinya itu di mana gitu kan, nggak selalu. Contohnya ya kalau kiri kanan gitu, itu nggak selalu bagi dua 50% loh. Kadang kalau bolanya itu kita tempatin di pojok kiri ya, jadi deket garisnya yang mau out gitu, itu dari pihak kita nggak boleh 50-50 jaganya, tapi lebih condong ke kiri 20-80. Jadi yang sebelah kiri yang lurusannya bola harus jaga 20% tempat, yang di serongannya bola yang kita kasih itu harus jaga 80%. Soalnya dari lawan misalkan mau nyemes lurus itu ada yang terima dan bisa lebih gampang menerimanya daripada kalau jaga 50-50. Nah kayak gitu-gitu itu kalau kamu nggak dilatih rally yang panjang, jadi nggak pernah latihan kayak formasi harus jaga yang mana-mana, itu latihannya kurang kalau kita mainnya cuman fokus ke nyerang dan terima serangan aja. Tapi kalau kita banyak main rally, kadang-kadang malah waktunya nyemes kita nggak nyemes tapi cuman ngedrop shot. Nah kayak gitu itu kan juga harus dipelajari toh. Jadi permainannya memang lebih lama, tapi ya kita sama-sama jadi belajar, karena kalau dalam kondisi real, kalau kita pertandingan kita nggak tahu ya lawan tuh senengannya drop shot atau senengannya nyemes. Walaupun seneng nyemes terus, tapi kadang-kadang drop shot matilah kita. Jadi kita tuh harus siap, kalau kayak atlet itu harus 100% siap terus. Memang capek sih kalau siap terus ya. Tapi ya memang begitulah permainan badminton, kita nggak bisa prediksi lawan tuh bakal nempatin kemana dan bakal melakukan serangan atau cuman blessing aja tuh. Ya sementara ini sih permainan kita lumayan lancar ya, jadi sama-sama berimbang, nanti sampai rubber set juga loh. Jadi spoiler alert, video ini mungkin agak lama tapi ya nggak lama-lama amat. Aku nggak banyak kasih kayak uh, ngulang repeat terus slow motion ya, soalnya ini semua yang main juga sama-sama bisa main gitu. Mungkin uh,
bukan di bidangnya karena aku tahu beberapa pemain di sini itu bukan murni pemain badminton, tapi kadang-kadang ada yang main futsal atau mungkin main basket gitu. Jadi ya beberapa gerakan mereka, teknik-teknik mereka dibawa ke lapangan badminton, ya it's okay lah asal bisa mengeluarkan bola dengan baik ya kan. Nah kalau kita memang senang badminton ya waktu main tuh berusaha untuk selalu enjoy ya. Jadi bawaannya fun terus. Terus juga mainnya itu jangan terlalu tegang atau terlalu takut sama misalnya lawan. Aku bilangin kamu ya, khususnya yang masih muda-muda ini, kalau kalian itu mainnya kepingin nyerang-nyerang terus rally-nya itu singkat-singkat, nggak sampai 20 atau 40 shots gitu. Nanti kalian waktu tua bingung, soalnya mau nyemes terus, tenaganya udah nggak ada, musuhnya nggak mati-mati, terus defense-nya lawan jadi gampang karena kan ya smashmu pelan nggak keras gitu. Terus kamu nanti bingung sendiri bagaimana caranya menang kalau kita nggak nyemes karena kita nggak pernah latihan tempat-tempatin bola di daerah mana-mana yang sebenarnya kita bisa menang dengan mudah dengan energi yang lebih sedikit. Kalau kita naruh-naruh bola drop shot gitu kan energinya cuman dikit, tapi ya perlu konsentrasi memang dibandingkan dengan smash yang memerlukan energi lebih besar. Jadi mumpung masih muda kalian tuh harus banyak-banyak main rally atau kalau ada saatnya mau nyerang tuh jangan diserang dulu. Coba kalian ngelop dulu atau mungkin kasih passing drop shot, nge-drive. Terus coba latihan nempatin bola di titik-titik yang kalian nggak pernah tempatin. Sebagai acuan ya kita lapangan badminton itu kita bagi-bagi menjadi beberapa titik. Kita urutan aja ada sekitar 9 titik ya kalau kita mau kasih titik di lapangan. Jadi yang di depan udah ada 3, terus yang di tengah ada 3, yang belakang sendiri ada 3. Nah nanti pada prakteknya yang di tengah-tengah garis T itu kan jarang ya kita tempatin bola ke sana. Tapi yang aku juga sering lihat anak-anak itu juga sering lupa kalau di titik kiri kanan yang di tengah itu juga jarang mereka tempatin di situ. Nah, kalian bisa coba explore ya, kecuali dari 3 atau 9 titik itu bisa ditempatin di antara 1 dan 2 atau ya 2 dan 3, tapi jangan nempatin. Kalau seringnya aku lihat teman-teman main tuh nempatin di daerah 2, terus diantaranya 2 sama 3, 2, 2,5 sama 1,5, 1,5, 2 sama 2,5 di antara situ terus. Jadi lawannya nggak lari-lari kemana-mana. Jadi kalau aku lihat ya Tito sama Ignas ini mainnya kan udah nggak nempatin di tengah lagi, tapi sering nempatin di daerah yang 1 sama 3 kan. Jadi lebih banyak variasi. Kalau pemain-pemain lainnya aku lihat masih banyak nempatin bola yang ke tengah atau ke daerahnya single terus, padahal kita itu mainnya double loh. Lapangannya lebih lebar harusnya. Dan waktu aku awal-awal kenalan sama Tito ini dilihat dari dulu sampai sekarang tuh banyak kemajuannya sih Tito. Ya kalian nggak perlu ini ya banding-bandingin sama temen, kok aku nggak bisa main, kok nggak maju-maju ya permainanku. Ya kalian lebih banyak berusaha lah. Kemarin pas aku lihat di TV itu ada coachnya yang di China, dia bilang kalau pemain itu atlet ya, nggak semuanya itu rajin latihan kayak drilling gitu.
Tapi kalau Lindan itu rajin, dia selalu kalau disuruh drilling itu selalu semangat dan kepingin kayak ototnya sakit itu dia malah seneng gitu. Ototnya sakit karena ini ya, bukan karena cedera, tapi sakit karena eh, training itu kayak kram-kram kayak gitu, itu dia seneng dibandingkan atlet lain sih, katanya coachnya gitu. Nah, sebagai barometer, apakah kamu merasa nggak bisa-bisa itu, apakah trainingmu itu jiwanya kayak Lindan yang pantang menyerah, atau kepingin latihan terus, atau cuman sekedar oh nggak berguna ini, aku latihan gini-gini ini buat apa, aku mau langsung praktek, mau langsung jadi bisa main badminton lebih baik tapi tanpa usaha yang banyak ya. Eh, Ya mungkin itu alasannya kamu kenapa kok gak maju-maju main badmintonnya ya. Ada orang yang memang dari lahir tuh mentalnya itu kayak gitu, wis kadung seneng ya sama badminton, terus kepingin bisa dan lebih-lebih, terus kalau udah bisa mentok ya, itu kita ngapain ya, kita berusaha untuk nyari kayak gelar gitu. Kayak Lee Chong Wei aja kan nggak pernah menang di Olimpik ya, tapi dia itu masih punya goal untuk menang di Olimpik sampai pada akhirnya dia sakit dan harus pensiun. Eh, Padahal dia masih ada ini ya, kayak goal-goal gitu. Dan di TV yang kemarin tuh bilangnya kalau ada satu pemain yang udah mentok ya secara skill, udah bagus, terus ngapain ya, kemarin tuh di TV itu kan bahas mengenai Lee Chong Wei dan Lin Dan ya, selalu ketemu selama sekitar 20 tahun mereka berkarir di dunia badminton, mungkin bahkan sejak junior ya, itu selalu ketemunya kalau Lin Dan ya musuhnya sama Lee Chong Wei. Jadi para penikmat badminton atau kita yang nonton tuh selalu mengharapkan mereka itu berdua tanding, ketemu di final, dan mereka memang sering ketemu gitu. Jadi musuh terus, kayak apa, nemesis, musuh bebuyutan terus, tapi padahal mereka itu sahabatan di luar lapangan, sahabatan. Nah kemarin coachnya itu di TV bilang kalau kita skillnya udah mentok ya, kita harus coba lawan dengan yang sepadan atau yang skillnya lebih baik dari kita. Misalkan sama lawan yang itu kita kalah, jadi kita punya kayak goal baru. Oh, aku nggak mau kalah. Sekarang aku punya goal baru, pingin menang lawan itu. Tapi kalau jiwanya bukan jiwa fighter, biasanya kalau main, oh kalah ya wis, menang ya wis. Ya nggak ada goal apa-apa. Tapi kalau kita memang nggak main tanding ya, atau memang badminton itu dibuat kayak hobi dan fun, paling nggak kamu punya goalnya itu goal tentang teknik badminton lah. Oh sekarang aku gak bisa defendku 60% mati. Walaupun bisa kadang-kadang bisa mengembalikan, tapi banyak matinya. Bagaimana ya aku caranya biar bisa lebih baik defense-nya? Mungkin coba tanya-tanya ke orang, atau coba temennya suruh nyemesin terus, walaupun kita itu matian, gak apa-apa. Atau waktu kita mau nyemes tapi nyemes kita gak keras, terus bilang ke lawan kita, atau kita provokasi lagi, ayo kasih lagi ya gitu. Jadi kita bisa latihan smash waktu main, latihan defense waktu main, latihan backhand waktu main. Tapi ya kalau belajarnya waktu main tok, kita nggak bakal maju, soalnya kalian pasti menghindari hal yang sulit kan. Oh, aku gak mau backhandku bolong lagi nanti kalah. Jadi kalian jaga terus pakai forehand. Nah itu bagus sih.
Cuman kalian nggak latihan backhand jadinya. Dan lebih bagus lagi kalau tekniknya itu dimatengin dulu, kayak training waktu tampelan tuh mainnya minta temen untuk ngasih ke backhand supaya kita bisa latihan. Nanti kalau udah bisa ya sekitar 60% udah bisa main backhand. Maksudnya asal kembali ya nanggung gak apa-apa pokoknya bisa. Itu nanti waktu main dipakai. Jadi ada kesempatan untuk backhand coba dipakai. Aku sendiri juga baru aja eh, lebih fokus ke belajar backhand ya. Karena dulu coachku bilang kalau bisa pakai forehand ya pakai forehand. Tapi aku mau belajar backhand jadi sekitar 2 tahun ini ya aku masih struggling daripada teman-teman yang mungkin udah belajar bertahun-tahun lebih lama dari aku backhandnya ya, khusus di bagian backhand itu ya jangan dibandingin. Mereka udah latihan lebih lama tapi pasti ngambil timingnya itu tahu dimana timing yang pas supaya nggak nanggung, terus ngambilnya itu di atas di daerah mana supaya kita bisa melewati net nggak nyangkut. Nah, kayak gitu-gitu itu kan perlu waktu ya, perlu pengalaman. Yang penting jangan menyerah. Kalau Joshua dari tadi ngasih drop shot mati ya, kalau mau latihan ya gak apa-apa asal gak kalah. Kalau tetap gak bisa berarti tekniknya salah atau mungkin timingnya masih belum benar. Coba itu diamati. Kalau belajar jangan ngarep ngarep keberuntungan ya. Aku gak bisa tak coba terus sampai bisa, itu bodoh namanya. Kalau nggak bisa itu kan ya harus dicari penyebabnya. Masa Thomas Alva Edison bikin eksperimen bikin lampu 1.000 kali, yang 1.001 dia berhasil. Tapi selama 1.000 itu dia nyatetin nggak, oh, kalau eksperimen yang pertama ini gagal karena aku pakai misalkan kawatnya itu pakai besi bledos. Nomor 2 aku coba ganti pakai nikel bledos. Nomor 3 kasih apa gitu. Jadi semuanya dicatat dan diamati. Nah, waktu badminton mungkin lebih sederhana daripada lampu ya. Jadi kalian bisa ngamati kenapa kok aku mati. Apalagi kan sekarang udah ada kamera gitu. Kalian bisa ngamati kenapa ya aku ini matian. Apakah posisi ngambilku itu salah atau gripnya salah atau bagaimana. Nah itu bisa dijadikan referensi. Jadi nggak cuman melakukan hal yang sama terus berharap mendapatkan hasil yang berbeda, ya nggak mungkin. Kalian harus lebih detail untuk mempelajari kesalahanmu ada di mana. Dan dibandingin sama teman-teman lain yang melakukan gerakannya sama tapi kok berhasil, itu kenapa kok mereka bisa berhasil, kenapa kok aku nggak bisa. Nah, itu kamu coba tanya temanmu, mungkin dia pakai pakai susuk atau pakai cincin apa yang bisa bikin bikin bolanya masuk terus ya. Nggak mungkin lah. Ya pasti ada teknik-teknik tertentu yang kita nggak tahu detailnya ya, kita nggak tahu. Mungkin temenmu bisa sharing atau mau berbagi, ya alhamdulillah. Oke guys, sebentar lagi gamenya udah hampir berakhir. Jadi kalau kita itu mainnya nggak keras, apalagi lawannya nggak levelnya masih di bawah kita ya, itu kita mainnya nggak usah keras biar sama-sama dapat olahraganya atau fun gitu, daripada yang kemarin-kemarin walaupun aku gak keras tapi bolos sama atlet lawannya dapatnya kosong, masih dapat 15. Sejak itu kita jadi mainnya tambah lebih melempem atau lebih loyo, soalnya biar kita lebih lama durasinya main. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kenal buat Ignas. Thank you udah bermain di grup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.